masuk sesi diskusi. Ini silahkan teman-teman, mendingan live aja ya, nggak usah chat-chatan. Kan ini Resa. sekarang, ya Harsa duluan, boleh. Raise hand. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Terima kasih paparannya dari Mas Fadli sama Kang Taufik Rizal Taufikur Rahman. Ini alhamdulillah kayak benar-benar reuni ya. Ada teman sekamar saya. Wis, kamarnya siapa? Ngapain aja tuh dulu tuh. Teman sekosan, kos sekamar. Mas Jangkung, alhamdulillah ada Jangkung ya. KKN di Jakarta, KKN atau KKN itu. Terus ada klien saya juga. Ada klien saya namanya. Komplit ya. Ya, ada klien saya juga. Oke. Dapat voucher nggak, Sa? Gua nanya. Oke, langsung pertanyaan. Saya punya misi terpecahkan nih Mas Fadli. Dulu dari masih kecil sampai kuliah, kalau saya punya sesuatu yang organik gitu ya, kalau nggak laku tuh gimana ujungnya gitu ya. Tadi juga menarik, ada quote-nya, mungkin quote-nya saya tambahin, teman-teman pasti setuju. Ya, ada malam. Ada apa lagi tadi? Ada hujan, ada kemarau. Terus apa lagi? Ada pandemi, ada akhir. Ada roti, ada tester, saya tambah. Ya. Musim tester sudah lewat. Itu Pak Fadli, kalau apalagi kondisi begini tadi sampaikan drop 50%. Gimana kalau misalnya out of bersisa gitu ya? Biasanya diakalin ya pakai pre-order kalau bahan-bahan yang biasanya yang organik. Tapi kalau roti itu gimana sih? Ujungnya gimana? Alhamdulillah saya pakai kehati-hati, demand dan lain-lain. Jadi itu bisa, apa namanya? Ya, nih ada yang belum di mute. Itu pertanyaannya, Resa. Saya dapat voucher ya, alhamdulillah. Ya Allah, nggak ada tuh, udah bisa. Resa, host bisa nge-mute. Kebongkar aja, Sa. Lagi, hostnya Ardi ya. Kebongkar aja, nanti dikasih vouchernya. Iya, Di, masih Adi. Ini Yudi rame banget, Yudi. Ya, makasih. Jadi gini, Harsa tadi nanyain nih, Bli. Harsa nanyain, kan roti itu bukan produk yang tahan lama, gampang rusak lah istilahnya gitu ya, Sa ya. Nah, itu gimana caranya? Bli? Maksudnya gitu. Gimana cara Fadli menyiasati itu? Oke, jawab ya. Langsung aja. Pertama, sebenarnya roti itu memang nggak tahan lama, sekitar 5-7 hari. Karena roti itu biasa kayak sari roti lah ya, 5-7 hari. Dan selagi dia tertutup, sebenarnya 2-3 hari itu masih, sampai 5 hari itu masih lembut. Kita jual biasanya sampai 2 hari. Jadi yang dijaga itu produksinya. Jadi hari ini nih penjualan berapa, malam ini kan masuk datanya nih. Hari ini terjual berapa gitu ya. Jadi besok kita produksi berdasarkan sisa stok dan estimasi penjualan besok. Nah, kalaupun masih ada yang tidak habis juga lebih dari waktu itu, ya biasanya kita bagi-bagi lah ke sekitar tetangga ya, atau pokoknya seperti itu. Kita pernah juga kayak ini kadang kita bikinin puding roti. Cuma memang ini mau kita launching lagi nih, lu puasa gini. Jadi dibikinin puding roti itu enak banget sebenarnya. Cuma karena image-nya roti soek itu benar-benar udah roti soek. Sobek-sobek ya. Jadi kalau orang datang itu dikasih produk lain itu niatnya udah beli gituan gitu ya. Kalau mungkin namanya bakery, jadi kan macam-macam roti tersedia. Tapi karena kita udah satu varian, satu jenis nama, jadi pernah kita sediain spaghetti brulee segala macam itu ternyata orang datangnya bukan mau beli spaghetti, orang mau datangnya mau beli roti. Jadi tantangannya di sana. Jadi memang ada pilihan sih di saat kita bikin mereknya itu udah sangat terfokus, ya brandnya kuat langsung nempel, kita jualan produk macam-macam itu agak berat. Nah, mungkin juga yang Rizal bilang tadi, ya memang tiap 3 bulan tuh, terakhir kemarin kita ngeluarin tuna, itu belum 2 bulan ya, 1 bulan ini kita ngeluarin tuna. Jadi sekarang sebenarnya rasanya udah macam-macam nih, dulu cuma 2 rasa, coklat sama tiramisu. Lalu isiannya cuma keju. Sekarang udah ada durian, yang doyan durian ya, durian saya itu duriannya itu 80%, jadi cuma 20% pengenceran. Ada kebab ya,
benar-benar daging Ya, kebab, kebab juga enak. bolognese segala macam. Jadi memang masih berinovasi di isian. Nah, kita coba inovasi di produk, ternyata ininya tuh masih terlalu kuat ya, brand roti soeknya itu terlalu kuat, jadi kita jualan macam-macam agak berat. Mungkin kalau nanti Bogor udah lebih terbuka, lalu orang sekarang nih, kalau dulu sebelum pandemi itu Sabtu Minggu itu full itu, yang dari Jakarta rame ya. Kalau sekarang sih agak jarang gitu ya, agak jarang yang kayak gitu. Jadi kalau seperti itu, nah yang kayak gitu kan mereka beli apa aja ya. Tapi kalau orang keseharian kan roti soek itu kayak martabak atau roti bakar ya, dibawa ke rumah, dimakan bareng-bareng keluarga, atau ada tetangga sakit buat besuk tetangga, atau kayak sekarang nih mau puasa dibagi-bagi makanan ke tetangga ya. Dulu malah sering tuh dijadiin besek gitu ya, bosan kali nasi kotak terus gitu ya. Jadi itu yasinan baginya roti soek. Macam-macam sebenarnya pemanfaatannya. Nah, kalau kita mau ragam produk memang lebih kuat itu untuk oleh-oleh. Tapi kalau untuk konsumsi di rumah segala macam itu begitu. Nah, mungkin kalau boleh saya mau ngomong juga sama Rizal, memang kemarin akhir tahun itu agak menaik tuh, Zal. Itu agak menaik itu. Cuman gara-gara karena dilepas waktu itu ya. Ternyata kan akhir tahun juga yang kena corona juga rame ya. Banyak. Lagi ya, kayak di Bogor ada ganjil genap segala macam. Jadi ya orang itu kan sebenarnya ketidakpastian itu yang membuat tidak nyaman ya. Jadi dilepas diikat itu yang bikin tidak nyaman sebenarnya. Lebih baik dipastiin aja kalau memang diikat ya mau sampai kapan. Tapi kan sayangnya kondisinya kayak gini ya. Jadi ya kita memang lagi usaha, makanya tadi dijaga benar-benar untuk cash flow. Lalu inovasi ya, promosi segala macam, karena semuanya juga promosi. Kadang kita kalau buka GrabFood, GoFood itu ya Allah diskonnya bisa segitu-gitu, gimana caranya? Gitu. Saya juga bingung sendiri ngadepinnya. Betul. Mungkin gitu. Jadi Harsa nanti mampir aja ke Bogor. Teman-teman mampir aja ke Bogor. Ngopi, ya kita ada kopinya juga, ada minuman buat teman-temanin makan roti. Memang selama ini ditutup ya dine-in-nya, tapi kalau kita aja teman-teman datang biasanya 2-3 orang ya kita spesial tuh ya. Bukan hanya dapat voucher ya, Dli ya. Yang lain juga ya. Kalau di sana nanti bebas bisa. Diskon ya. Ya, siap. Ini kayak kita aja masih minta diskon ya, gimana yang lebih. Friend. Ya, Sa, gimana, Sa? Thank you, Fadli, Resa. Harsa Martana dari Horti 33. Yang angkat tangan berikutnya ini ada Ardi. Ardi ini teman-teman yang selalu membuka link Zoom-nya kapanpun, di mana saja, itu boleh dipakai. Ayo Ardi, silakan. Masih di-mute, Di. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi teman-teman seangkatan seperjuangan. Ini mungkin waktu kita bertemu dalam jumlah cukup banyak ya, angkatan 33 setelah kita lulus dari IPB, dan ya alhamdulillah ya pesertanya cukup banyak dari sekian kali pertemuan kita mungkin ya. Ini yang terbanyak. Benar. Dan kebetulan ini membahas mengenai UKM ataupun usaha-usaha yang bisa kita jalankan di masa pandemi ini. Sebenarnya saya bukan ingin menyampaikan sesuatu hal, tapi saya ingin bertanya. Akhir-akhir ini saya ada ketertarikan untuk mendalami bermain saham gitu. Tapi saya belum paham benar gitu kan, ada yang mulai platformnya dari yang mulai kecil pakai aplikasi bibit, terus ada juga yang secara bisa mungkin ini saham atau apa ya, yang produknya bikinan Mardigu Wowik gitu, Tantara, platform layanan urun dana gitu, bisa patungan beli bisnis dan ikut jadi owner. Ini bagi yang punya pengetahuan mengenai hal tersebut ataupun punya informasi atau pernah bermain di sini, boleh di-share dong, siapa tahu yang membantu kita
untuk peluang seperti ini gitu. Terima kasih. Iya, makasih Adi. Pertanyaannya adalah main saham, intinya gitu ya dia. Nah, mungkin ada Main saham teman-teman. atau yang Santara itu yang platform urun dana Mardiku Oh, Wawik. iya. Dana. Ya, untuk dari pemateri ada yang mau respon dulu, mungkin dari Fadli atau Rizal. Bisa coba. kali. Saya nggak paham itu saham. Yesus, nggak boleh baper ah. Saya coba ini ya, aplikasi ngomentari lah gitu ya. Memang sektor keuangan finansial ini kondisi pandemi ini juga prospek gitu ya, dan naik sebenarnya ya. Hanya saja nggak stabil karena dia akan terkait dengan permintaan uang, pasar uang gitu. Cuma permasalahannya sekarang adalah banyak platform-platform bisnis keuangan yang sepertinya aman gitu pasarnya gitu ya. Itu sebenarnya dia membentuk captive market. Ya, membentuk captive market. Captive market itu dia jaga orang-orang yang loyal, ya, orang-orang yang loyal dengan dia dan transaksinya di antara orang itu. Apalagi katakanlah case-nya Mardigu Mawik gitu. Dia kan followernya banyak sekali ya. Ribuan lah gitu. Dan dia ingin mengcapture itu sebenarnya. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah kalau kita berbisnis di pasar saham, ya, itu sangat sensitif, ya, sangat sensitif oleh jadi persepsi, sentimen market, nah istilah ekonominya sentimen pasar, ya. Nah, dan itu cepat sekali dinamika perubahannya. Dan itu kita harus siap gitu. Nah, memang banyak orang yang bermain saham juga sukses, ya banyak gitu ya. Tapi lagi-lagi itu butuh waktu dan experience gitu ya. Saya sendiri jujur aja tidak pernah mau masuk di wilayah itu karena sesuatu yang tidak pasti kemudian coba dipastikan gitu melalui sentimen, kita memahami sentimen pasar ya gitu. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat terlatih gitu, sensitif, dan feeling itu kan feeling ya, feeling market gitu, dan itu memang butuh experience. Nah, kalau teman-teman mau masuk lebih bagus, setuju tadi tuh, tanya ke teman-teman yang experience. Tapi kalau saya ya dalam konteks aspek ekonomi, justru sekarang itu pasar uang itu jauh lebih tidak efisien ya dibanding kita main di pasar emas. Kalau saya melihatnya. Pasar emas. Jadi gold market. Jadi bisnis ini. Makanya sekarang kan muncul tuh emas yang kecil berapa gram ya. Dari setengah ada. Karena asetnya juga nggak hilang. Ya, dan itu bisa dijual gitu ya. Atau emas antam, ada mini gold, macam-macam lah itu. Di sini juga banyak mas-mas loh, Rizal. Memang di sini puluhan kilo di sini ya. Nah, jadi memang lebih kalau saya diberikan kalau boleh memberikan pilihan gitu ya, lebih baik tadi kalau mau berbisnis menyimpan aset atau mengembangkan aset, pertama tadi di sektor yang kondisi sekarang itu low risk, ya low risk. Ya kalau mau bisnis jualannya tapi jangan membuat produk, ya kalau membuat produk gitu. Tapi bagaimana melingkan antara produsen dan end user gitu. Dan itu biasanya menggunakan platform-platform gitu. Dan banyak orang yang sukses di situ, ya banyak sukses. Ya boleh juga di bisnis misalnya makanan begitu kayak Kang Fadil. Tapi tadi butuh effort, inovasi dan kreativitas harus tinggi di situ. Dan memang itu juga nggak mudah. Kang Fadil juga pasti
turun naiknya juga luar biasa ya untuk makanan ini. Apalagi roti. Roti ini bukan makanan pokok kita loh. Ya, itu luar biasa loh bisa bertahan itu. Itu luar biasa ya. Keren. Jadi apa namanya? Kalau mau main saham gitu ya, lebih bagus pelajari dulu aturan mainnya, karena saya khawatir banyak apa ya pengalaman gitu yang justru akhirnya kecewa gitu dengan para pelaku di pasar saham, karena tadi sensitif dan sangat liquid. Kalau terjadi moral hazard gitulah gitu ya, sangat liquid. Pagi itu kan apa saham ini kan tadi jual beli yang sangat sensitif ya terhadap sentimen market. Nah, sentimen itu jauh lebih tidak bisa diprediksi. Emang benar ya, kalau orang sentimen emang juga aduh nggak bisa diprediksi, sama berarti. Apalagi urusan duit ya. Nah, urusan duit. Itu sensitif ya. Ini ternyata teman-teman barusan saya di Japri nih sama Umu Kulsum ya. Umu masih bergabung ya, Umu? Pasti dong ya, karena kan masih tadi Japri ya, Umu. Umu nih mau sharing apa, Mu? Umu Kulsum ini dari BDP ya, Umu? Ya. Oh Assalamualaikum. iya, ditemani Harsa, Horti 33. Ya. Horti. Selamat Horti. pagi semuanya. Aduh, semangat pagi. Ya, Umu, gimana Umu? Mau sharing sedikit, ini terkait tadi grafik-grafik serasa kuliah tadi. Melihat grafik. Nyesal juga saya tadi ngerti gitu. Ya, betul sekali itu. Kan kalau ternyata 1 tahun corona berlalu, ternyata sebenarnya saya udah di Dinas Pertanian itu dari mulai lulus 2001 itu saya ngajar dulu di sekolah pertanian sampai 2009. 2009 saya ke Dinas Pertanian. Kebetulan saya di bagian teknis yang menangani produksi buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka. Jadi memang betul. Jadi untuk pertanian memang salah satu sektor yang memang tidak terkendala ataupun menjadi unggulan untuk pemulihan ekonomi pasca corona ini, ya, semacam di Garut gitu. Tapi memang betul, walaupun memang dari segi pertanian ada peningkatan, tetapi sampai sekarang memang kendalanya itu di akhir. Artinya petani itu sampai sekarang itu gambling kan. Artinya untuk mendapatkan dia pendapatan di atas rata-rata atau di atas BEP itu masih belum jelas sampai sekarang. Mereka masih menunggu harga pasar di akhir. Dan itu sudah berkutat sekian puluh tahun mungkin Indonesia merdeka masih di situ-situ juga masalahnya. Nah, petani kita pangan itu ya. tetap aja gitu. Petani itu akhir-akhirnya pemerintah udah berbagai cara kan. Ada udah kurs sekarang, bantuan dan lain sebagainya. Tapi ketika harga murah, kita pemerintah itu seolah-olah tidak ada. Seperti waktu corona awal, itu pernah harga cabai itu 2.000 kilo. Itu. Nah, ketika sekarang awal cabai jablay mahal ya, Mu ya. Nah, kalau sekarang mahal. Kalau saya itu kalau sekarang harga cabai mahal itu saya nggak terlalu ini. Kasihanlah petani. Toh yang panen juga sedikit memang karena kendala cuaca seperti itu. Cuaca seperti itu. Jadi kadang-kadang ini sekali ya ketika harga mahal mereka pada sibuk menurunkan harga cabai. Tapi ketika harga cabai murah 2.000, apa yang kita lakukan belum pernah menyentuh akar permasalahan mereka gitu. Nah, jadi sampai saat ini kita mencoba kemitraan supaya harga akhir di petani itu, tapi sampai saat ini belum ada kabar yang menggembirakan. Nah, ternyata salah satu permasalahannya yaitu ternyata kalau di Jawa Barat itu dibandingkan dengan daerah lain, biaya tenaga kerja itu cukup tinggi. Sehingga jatuhnya produksi itu tinggi. Sehingga BEP-nya jauh lebih murah di daerah yang lain.
Nah, itu juga yang menyebabkan petani tidak kompetitif kalau untuk kemitraan. Itu hanya untuk berbagi sharing aja, mungkin terutama ke Pak Rizal ya. Nah, terakhir saya sharing sedikit di sini. 1 tahun ini saya selain sebagai ASN, saya juga terjun di bisnis kesehatan. Nah, keren banget nih. Di bisnis kesehatan. Jadi 1 tahun, jadi orang lain itu semua memikirkan masalah corona, saya berlari bukan menghindari corona karena nggak bisa ya. Saya justru masuk ke suatu sistem yang memang platformnya sudah tersedia. Platformnya sudah tersedia, saya masuk di bisnis kesehatan dan 1 tahun sekarang ini di bisnis kesehatan, dan ternyata memang sistemnya sudah disediain, linknya udah disediain, kita itu sekolah aja dari hari Senin sampai Sabtu sekolahnya, dan itu benar-benar hasilnya sangat-sangat melesat, betul. Jadi tadi kata Rizal ya, jadi di bisnis kesehatan itu jangan pikir orang itu sedang corona justru tidak mau mengeluarkan uang untuk kesehatannya, tapi ini justru orang kayaknya lagi yang ada di fotonya ya, Mu ya? ya, Itu ada di fotonya ya, itu ya bisnisnya ya kayaknya ya? ya jadi Nah, bisnis benar-benar. itu foto awal saya 2020 dan itu foto terbaru saya kemarin lah, bulan kemarin. Nah itu jadi Wah, memang betul. mantap. Jadi Fadli kalau nih mau kayaknya yang pertama ikut nih. Wah, kompetitor ini, kompetitor. Apaan tuh, Mo? Gimana bisa jadi kayak gitu, Mo? Wah, nah, ini klien kedua. Nah, jadi maksudnya nih, saya di sini coba buka gelas pikiran saya ya. Jadi kalau orang itu kalau misalkan pas corona itu selalu fokus ke masalah corona, bukan fokus ke masalah pemecahan masalah. Nah, tadi betul kata Rizal, kalau mau bisnis sekarang ya mungkin kalau karena kita kan terbatas ya, kemampuan kita terbatas. Jadi bisnisnya yang enggak diproduksi, kalau misalkan di pertanian ya di marketingnya, di apa ya, di IT-nya dan lain sebagainya, memang itu lebih. Nah, saya kebetulan di kesehatan ini saya udah enggak memikirkan produknya seperti apa, saya cuma menjalankan platformnya aja gitu, dan hasilnya luar biasa, alhamdulillah. Saya juga nggak tahu ada udah terbukti ya, Mu ya. Nah, gini, ya, teman-teman, berarti gini kalau ya, yang penasaran itu bisa langsung nanti ada kontaknya Umu di dalam chatroom ya, Mu ya. Yang makin penasaran. Ya, saja sih ya. sharingnya, jadi Thank you, terima kasih. Ya, ini Rizal dan Fadli. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama sharingnya Umu. Jadi menangkap peluang di tengah pandemi begitu ya, Umu. Nah, teman-teman yang penasaran nanti boleh japri Umu nanti nomornya dikasih di chatroom ya, Mu ya. Nah, ini ada 2 penanya lagi. Teman-teman kita sampai jam 12 ya hari ini ya. Astaga. Masya Allah. Nah, ini ada 2 lagi. Jangan kemalaman ya. Nanti saya diketok sama di samping saya. Nah, ini ada 2. Oh ya, ada yang di sampingnya. Tolong diperlihatkan dong, jangan disembunyiin. lagi nggak ada. Nanti next berikutnya tampil. Nah, ini yang berikutnya ada 2 penanya dari Imam Afandi, Fafan, kemudian nanti ada Black. Ya, Fafan dulu ya, Black. Jangan berantem, nanti selesaikan secara adat karena dua-duanya angkat tangan. Jadi Fafan dulu. Oh, menjelaskan aja tadi. Oh, menjelaskan. Ya udah, ntar belakangan ya, Black. Fafan, ayo, Fan. Oke, thank you, Reza. Pertama nih, karena tadi Mas Rizal ngomong mas-mas ya, saya jadi panggil mas aja lah, biar banyak masnya. Puluhan kilo tadi Untuk katanya. Mas Fadli nih. Mas Fadli, ini kan tadi terkonfirm ya, ternyata di dalam kondisi pandemi ini mungkin bisnisnya tadi ya terkait roti soek itu ada terkena turbulensi juga ya, ada naik turun ya tadi. Terakhir katanya di akhir-akhir ya di kuartal keempat itu udah mulai membaik ya, terkonfirmasi juga dengan datanya Mas Rizal tadi. Cuma tadi
Mas Fadli sampaikan cuma karena ada ketidakpastian ya dari pemerintah sehingga menyebabkan itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, mungkin ya bisa saya sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang nih. Selain ketidakpastian ini, apalagi sih sebenarnya untuk yang bisnis UMKM yang bisa dilakukan, yang diharapkan oleh UMKM untuk pemerintah bisa lakukan gitu ya. Ya Mas Fadli ya. Mungkin bisa kita sampaikan ke pihak yang berwenang. Itu yang pertama. Makasih Mas Fadli. Kemudian untuk Mas Rizal. Mas Rizal, tadi Mas Rizal sampaikan nih kuartal untuk 2021 ini unpredictable gitu. Nah, kalau boleh nih dari secara pribadi, secara analisis yang yang terbiasa untuk makroekonomi, di 2021 ini prediksi membaik atau enggak? Karena kalau kita lihat ya di 2021 ini di bulan pertama atau sekarang nih, itu udah mulai rame lagi gitu. Sepertinya sudah nggak ada corona gitu ya. Terutama kalau kita pergi keluar daerah, keluar Jabodetabek, misalnya ke Jawa Timur atau ke tempat saya di Madura, itu sudah seperti biasa lagi gitu. Jadi udah tidak ada aktivitas ekonomi, sudah berjalan seperti biasa. Nah, mungkin saya nggak tahu nih kira-kira secara pribadi ya, secara analisis pakaran kira-kira membaik atau enggak, atau kalaupun hal-hal apa sih yang bisa mengganjal membaiknya pertumbuhan ekonomi ke depan. Kemudian yang kedua, banyak banget, Pan. Prediksinya bagi. Sorry, satu lagi. Prediksinya ini akan membaik nih pertumbuhan ekonomi itu di perkotaan dulu apa perdesaan dulu nih? Nah itu, ya kira-kira itu yang pengen saya tahu. Ya, makasih. Sama-sama, 3 pertanyaan, 1 untuk Fadli, 2 untuk Rizal. Ayo Fadli duluan. Oke, terima kasih Pan. Apa yang diharapin ya? Jadi gini, UMKM itu kan nggak sama ya. Jadi treatmentnya pemerintah sih semestinya nggak sama. Kalau tadi Rizal tanya yang bantuan 2,4 ya, ya itu memang lebih pasnya buat mikro ya. Gak enak juga kita ikut antri di sana ya. Iya kan nggak enak gitu ya. Kalaupun iya ya mending saya fokus ke yang lain daripada ngantri di situ mungkin. Tapi kalau pedagang gorengan segala macam tentu mereka butuh untuk seperti itu. Dan sayang juga kalau yang lain-lain juga ikutan. Maka semestinya sih kayak katanya ada ketentuan nggak boleh punya tabungan di atas nilai tertentu, itu benar-benar dipenuhi gitu. Jangan orang yang punya duit banyak di bank kok bisa dapat. Itu yang terkait dengan bantuan pemerintah. Tapi memang perlakuannya itu pemerintah tuh jadi gini, anggaran pemerintah kan pasti terbatas. Ada memang program yang bisa umum, ada yang khusus. Nah, pemerintah seharusnya mulai memilih beberapa UMKM yang menurut mereka bisa dikembangkan, harus didukung, harus dibantu, tapi dimaksimalkan bantuannya. Jadi kalau dibagi rata itu ujung-ujungnya takutnya nggak jadi apa-apa. Ya kayak umpamanya kita sekarang sebenarnya butuh promosi. Akunnya pemerintah tuh followernya banyak-banyak kok gitu ya. Akunnya Pak Jokowi aja followernya berapa gitu ya. Atau di Bogor umpamanya akunnya Pak Bima Arya itu followernya banyak. Kenapa sih nggak setiap hari itu mereka ikut ngebantu kita di story 5 itu umpamanya, kan pasti bisa. Dan kita nggak susah untuk cari itu. Padahal sekarang untuk sebar brosur udah nggak mungkin, orang lagi corona, pasang spanduk juga susah. Memang promosi harus digital. Nah kalau kita pasang ad di IG di ini juga udah nggak ngangkat sekarang gitu ya, lebih masuk di sana. Nah mungkin kalau nggak salah Ridwan Kamil lagi bikin nih sebulan ini ya, tapi katanya dikurasi segala macam. Nah pasti rebutan juga kita untuk ikut di sana. Nah mungkin pemerintah bisa menggunakan nih kanal-kanal yang mereka punya untuk mempromosikan. Kalau usahanya skala nasional ya di endorse oleh pejabat atau lembaga negara yang memang begitu. Karena cukup banyak. Gunakan untuk itu. Lalu kayak berapa ya, kayak di mall ya, mall juga sekarang kan juga susah masuk merek-merek luar ya. Kenapa sih nggak kita yang difasilitasin gitu, yang kecil-kecil gitu ya, pemerintah bayarin kayak gitu, kita di di food court itu dikasih berapa space gitu, lalu ditumpuk tuh UMKM gitu. Karena kita untuk bayar 10 juta sebulan itu kan berat untuk masuk mall ya, tapi Penang Bistro lalu banyak mirip yang asing-asing itu bisa masuk ke sana.
Atau kalau enggak ya kantor-kantor pemerintahan, karena lucu saya lihat banyak perkantoran di Jakarta di depannya kopi kenangan ya. Pasti bayar itu ya. Cuma maksud saya kenapa enggak dikasih space itu untuk UMKM, tapi yang terpilih memang diyakini ini UMKM yang siap untuk naik kelas gitu. Jangan digunakan itu sebagai kantin yang apa ya, disewakan untuk menambah pemasukan ke ibu-ibu PKK Dharma Wanitanya segala macam gitu. Atau kantor-kantor kelurahan. Kita itu kan terkendala satu masalah UMKM ya. Kalau produksi oke lah, kita bisa bertahan dengan itu. Pahit-pahitan kita bisa, tapi promosi terkendala. Pemasaran kita terkendala ya. GoFood, GrabFood itu sekarang udah nggak bakar-bakar lagi. Padahal diskonnya gede 20% untuk mereka. Jadi kalau kita mau diskon 30%, itu sekitar 20% atau 15% ini kita yang nanggung. Dulu gratis dari mereka. Nah, padahal banyak lahan-lahan pemerintah itu di tempat-tempat strategis ya. Kantor kelurahan itu kantornya cuma segede apalah. Lahannya luas banget ya. Kenapa itu tidak digunakan untuk ajang promosi UMKM yang kayak gitu. Jadi banyak fasilitas pemerintah yang bisa digunakan untuk membantu UMKM. Tapi satu, nggak mungkin dibagi rata. UMKM itu ratusan, puluhan juta ya. Bogor aja saya tahu itu ada ribuan UMKM. Nah kalau semuanya mau dibantu, ujung-ujungnya yang ya kalau dibagi dikit-dikit kan nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi mulai dipilih lah mana yang memang harus dapat bantuan langsung tunai, mana yang bisa di-upgrade untuk naik kelas gitu ya. Nah, yang di-upgrade naik kelas ini difokusin sehingga nanti mereka bisa besar, lalu bersaing ya mandiri dilepas gitu. Pelan-pelan gitu. Jadi dipilih dan sistemnya jangan proyekan lagi. Saya ikut beberapa kegiatan kemarin di Kemenparekraf juga, itu proyekan banget, kerasa gitu ya. Kita itu cuma setiap hari dimintain laporan gitu. Akhirnya saya tanya, saya dimintain laporan nih saya dapat apa gitu ya. Laporanmu bagus gitu. Setiap hari ada bikin grafik segala macam, kita tahu lah ya. Kita pernah jadi tenaga ahli juga. Laporanmu pasti bagus, tapi saya dapat apa? UMKM ini dapat apa? Cuma dibikin apa? Pelatihan online gitu doang. Ya bagus sih untuk nambah pengetahuan, tapi pelatihan online itu nggak bakalan bikin jualan saya besok rame umpamanya ya. Itu nggak bakalan ke sana, jauh banget. Padahal mereka dapat. Jadi sayang gitu ya, duit sekian itu dipakai untuk itu, akhirnya yang ini cuma begitu. Jadi kalau boleh, Pan, tolong dibilangin ya diarahkan ke sana. Nggak mungkin semuanya kebagian, itu yang pertama. Yang kedua, kurasi, dipilih yang mana-mana benar-benar akan dibesarkan dan diseriuskan membesarkan itu. Gitu. Jadi difasilitasi, jangan nanggung-nanggung. Ini yang bisa nih kita kembangkan, ayo kita gedein. Gitu. Jadi difasilitasi solusi. Dan pemerintah memiliki itu untuk promosi. Wah, Bima followernya banyak, Jokowi followernya banyak, semuanya influencer gitu ya, Dli ya, kayak influencer. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Fadli. Berarti Van, ada tadi usulannya Fadli, ada dua. Yang pertama tadi ya, kurasi untuk yang memang mikro, sama satu lagi yang bisa naik kelas gitu ya, Dli ya. Intinya jangan itu cuma kan. SDM yang naik kelas, tak. Itu mau buku gue ya. Iya. UMKM naik kelas. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Itu dua pertanyaan. Mungkin sikat-sikat ya, Zal ya. Ini ngantri banget nih teman-teman. Bisa sampai jam 12 beneran ini. Nggak ada konsumsi lagi. Nah, ini teman-teman. ada dikirim lewat Grab. Oh, di sana ada. Oh iya, sebelum lanjut ke Riza, teman-teman jangan lupa ya isi absen. Waduh, ini udah kayak ini aja ya. Kayak waktu kuliah TPB. Jangan lupa isi absen. Nanti kalau absennya kurang dari 70% nggak boleh ikut ujian. Gitu. Iya, Zal, silakan Zal. Ketua TPB-nya Pak Hairil Anwar. Ya, Kang Fandi ya. Gini, perhitungan saya memang jauh lebih baik daripada 2020 ya, hitungan kita ya. Tapi tidak sebaik sebelum pandemi. Ya. Jadi equilibrium ekonomi kita, keseimbangan ekonomi kita itu masih di bawah 2019. Ya. Jadi meskipun pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5% ya dalam APBN-nya, ya dalam nota keuangannya, asumsinya gitu kan. Tapi tidak akan tercapai kalau pengelolaan kebijakan PEN-nya masih tidak berubah seperti tahun 2020. Ya.
Karena efektivitas kebijakan PEN di tahun 2020 ya tercapainya kan hanya 83% kan penyerapannya. Ditambah impact-nya juga tidak efektif ya, terutama banyak insentif, tidak hanya UMKM saya kira ya, insentif-insentif yang diberikan masih belum optimal dan tepat sasaran gitu ya. Nah ini saya kira menjadi catatan. Yang kedua, UMKM ini menjadi penyelamat ekonomi kita sebenarnya. Dan ini sudah terbukti tahun 97, 98. Dan di situ kita pernah terjadi krisis ekonomi. Saya kira kita merasakan dulu ya, makan di kantin 5.000, ujug-ujug jadi 12.000 kan terasa sekali zaman itu. Dulu 1.000. Iya, 1.000 lah gitu ya. Di DPR tuh naik harganya. Di DPR Kabupaten yang DPR itu ya. Jus juga dulu cuma 1.500 bisa ujug-ujug 6.000 gitu. Nah, tapi siapa penyelamat ekonomi kita saat itu? UMKM. Meskipun, dulu krisisnya beda dengan krisis sekarang. Kalau sekarang itu tidak hanya UMKM, yang non UMKM juga sikat, ya gara-gara si pandemi ini, si COVID ini. Nah, tetapi itu masih punya peluang karena daya tahan dan imunitas ketahanan UMKM ini jauh lebih kuat dibanding dengan industri-industri yang besar. Nah, oleh karena itu, Kang Afandi kan di Kementerian Keuangan ya, saya kira paham betul lah begitu ya, rigiditas dari pembiayaan di APBN itu ya, dan tahu persis saya kira realisasi anggarannya. Nah, saya kira PEN ini menjadi kunci ya, tapi serius gitu, jangan sampai ujug-ujug mikirin ibu kota baru yang saya kira itu tidak memberikan recovery ekonomi jangka pendek sekarang gitu. Justru yang paling penting itu bagaimana memfokuskan PEN ya, belajar dari tahun lalu ya, mana kira-kira kekurangan-kekurangannya itu diperbaiki gitu loh Kang. Bayangkan dulu 700 triliun, 699 triliun ya tidak memberikan harapan yang, padahal Bu Sri Mulyani itu kan harapannya minus 1% 2020 ini ya, di luar prediksi dia gitu. Ya, karena memang kebijakan PEN ini kan Pak Erlangga begitu ya, meskipun kadang-kadang agak miss juga dengan Bu Sri Mulyani gitu ya, kadang suka berbeda pendapat gitu. Tapi ya Bu Sri Mulyani harus menekan juga ke Pak Erlangga gitu, Kang Afandi ya, untuk PEN ini jangan dihambur-hamburkan. Tapi benar tuh tadi saya setuju tuh kata Kang Fadil, UMKM pun harus by name by address gitu loh. Jangan asal ujuk-ujuk orang yang saya punya gitu. Padahal nggak jelas juga juntrungannya. Dan itu banyak sekali. Dan paling parah lagi, database kita, database tidak hanya UMKM saya kira, ya itu buruk sekali. TKS ya. Iya betul itu. Misalnya petani gitu ya. Petani mana sih yang perlu diberikan bantuan kan gitu ya. Apalagi ada KTA kan, kartu tanda anggota untuk pemberian program PEN di sektor pertanian. Nah, itu juga bermasalah juga gitu. Jadi memang keseriusan pengelolaan database yang by name by address yang itu secara langsung bisa menerima atau terdampak oleh kebijakan itu mungkin perlu diperbaiki Kang Afandi. Saya beberapa kali dengan teman-teman BKF ini juga diskusi urusan itu, dan ya masalahnya database lagi gitu. Dan itu memang keseriusan kita dari zaman dulu saya kira ya. By name by address ini masih bermasalah terus. Ya tadi yang terakhir tadi pertanyaan Kang Afandi itu kira-kira ke depan gitu ya, apa Kang, prospek gitu ya, lebih prospek ya, atau gimana sih tadi teh? Prospeknya ini di perkotaan dulu yang membaik. Oh iya benar. Memang pasti dari perkotaan dulu. Buat bisnis dulu. Untuk bisnis di perkotaan dulu. Di perkotaan dulu
karena gini, kemiskinan pun sekarang dengan pandemi ini ya, BPS merilis justru paling tinggi pengangguran itu di pedesaan. Ya. Jadi untuk mereduksi angka kemiskinan memang akan cepat recovery-nya itu di perkotaan dibanding dengan pedesaan. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakannya perkotaan itu jauh lebih cepat dibanding dengan di pedesaan. Karena pedesaan itu ya tahu sendiri kan, sebenarnya kalau kita bicara elastisitas gitu ya, elastisitas income penduduk di desa itu tidak elastis gitu, ya. Tapi kalau di perkotaan, ya elastisitas income-nya itu sangat elastis, cepat responnya gitu. Jadi kalau misalnya distimulus oleh beberapa insentif gitu ya, income-nya itu cepat itu responnya. Kalau di desa coba aja, mau naik kayak mau enggak ya cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau di perkotaan cepat sekali. Nah oleh karena itu memang recovery reduksi ekonomi khusus kemiskinan ya, untuk memperbaiki ekonomi memang perlu didorong di perkotaan, tetapi lagi-lagi itu perlu di mapping ya, secara umum ya perkotaan. Nah tetapi ya pemerintah mestinya juga mampu memetakan kira-kira kota mana saja gitu yang bisa menjadi stimulator lah bagi kota-kota yang lain, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, Medan gitu ya, serta kota-kota besar lain yang notabene PAD-nya juga tinggi, kemudian juga aksesibilitas dan fasilitas untuk mendorong ekonomi masyarakat ya jauh lebih cepat. Dan lagi-lagi Kang Afandi, yang perlu didorong tidak hanya pengusaha-pengusaha besar gitu ya, tapi UMKM. Di perkotaan juga jauh lebih besar, banyak UMKM-nya. Jadi lebih baik ya UMKM itu yang kemudian didorong gitu. Ya misalnya kayak UMKM di desa gitu ya, coba aja diberikan modal yang sama dengan UMKM yang ada di kota. Itu beda itu responnya. Lebih responsif yang kota ya. Ya iya, betul. Jadi lagi-lagi saya sih malah fokus tadi UMKM, Kang Afandi. Iya, jadi fokuskan di UMKM, jangan membuat satu kebijakan yang nggak fokus gitu. Ya jadi harus fokus, jangan gagal fokus ya, Van ya, dalam membuat kebijakan. Database-nya harus bagus tadi. Karena memang bosnya Kang Afandi ini ya, gitu ya, Pak Presiden ini memang seringkali terpengaruh oleh masukan yang kemudian lagi-lagi mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya sendiri gitu loh. Saya jujur aja agak beberapa kali ditanya gitu ya. Saya cukup keras juga gitu. Pak Jokowi mestinya jangan dulu mikirin IKN itu buat apa sih, meskipun legacy orang itu udah tahu kok. Yang memiliki legacy untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur itu Pak Jokowi gitu loh. Yang berpikir jangka panjang. Tapi kalau saat ini jangan dulu deh, uang dihambur-hambur deh ke sana. Gitu. Jadi kita harus belajar misalnya membangun Trans Papua gitu. Trans Papua buat apa? Itu kan nggak ada manfaat. Jangan sampai itu maksudnya jadi useless gitu loh. Lebih bagus manfaatkan betul-betul untuk merecovery ekonomi khususnya UMKM ya gitu. Saya sih agak concern ke situ Kang Afandi ya. Meskipun saya bukan alergi dengan IKN ya, tapi saat ini kayaknya prioritasnya fokus itu deh. Fokus prioritasnya UMKM itu karena tadi memang sudah terbukti penyelamat pada waktu krisis moneter di tahun kita kuliah dulu loh, tahun 98 itu. Nah, ini pertanyaannya Van berat bener Van, tapi nggak apa-apa ya, semoga bermanfaat. Nanti boleh lanjut diskusinya dengan Rizal, Van. Silahkan dilanjut. Tadi poinnya adalah ini ya, kebijakan, lalu database yang baik, juga tadi kalau kota dan desa lebih elastis yang kota. Nah ini teman-teman, ini sebetulnya waktunya sudah sama-sama. Kang Afandi. Nah,
Ini waktunya banyak banget yang tanya ini ya, padahal waktunya sudah ini saya udah dicolek-colek panitia dari tadi, colek online maksudnya ya, colek online. Ini udah lewat 1 jam, kita mulai 7:30, harusnya 8:30 tuh udah kelar, tapi ini hampir 9:30 teman-teman. Jadi untuk yang ini diborong Fafan semua tadi ya, diborong belum lebaran udah borong ya Fafan. Jadi teman-teman ini kita Black tadi mau nanya atau pernyataan Black? Kalau 1 menit boleh Black. Dikasih waktu. Oke, Ini Black. Black aja terkait. Ya. Black Black terakhir ya. Masih di jalan. Oke. Ya, Black penanya terakhir. Nanti kita akan. Oh, ini pernyataan. Jadi menjawab mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Mas Ardi ya terkait saham. Jadi saham itu menurut pengetahuan yang saya nggak terlalu paham juga, itu emang bagusnya untuk investasi jangka panjang, tidak buat jangka pendek di bawah 5 tahun. Itu pertama. Kedua, kalau bermain dengan aplikasi online untuk saham, itu saya bilang jangan. Karena apa? Saya sama teman-teman di kantor itu udah mempelajari. Jadi justru yang untung adalah si aplikasi, bukan si orang saham. Jadi orang yang ikutan saham di situ, itu jatuhnya judi. Dimenangin 5 orang, dikalahin 10 orang, ada yang menang kayak gitu. Itu udah sistem yang bermain gitu. Itu sudah sedikitnya kami pelajari lah dari pengalaman teman-teman IT di kantor sama pelakunya sendiri untuk saham yang sifatnya trade harian itu. Mungkin itu sedikit tambahan aja. Masalahnya sebenarnya banyak lagi, cuman ya terbatas waktu sama Reza nih. Oke, gitu aja. Benar ya, makasih. Thank you Om Black infonya. Ya, nanti Black boleh lanjut itu kopdar tuh sama Ardi ya, Black di roti soek Pajajaran atau Batagor Asik tuh, boleh pilih ya. Ya. Nah teman-teman itu pernyataan terakhir maksudnya untuk malam ini ya teman-teman, nanti akan ada seri 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan lupa absen. Waduh, udah kayak Bu Guru. Jangan lupa absen ada di chat room. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Memang sesi pertanyaan, sesi diskusi kita sudah berakhir, tapi kita dengarkan yang satu ini dari Kehutanan. Fahutan Menehe 33 Soni Trison. Ini akan menyampaikan tausiahnya karena kita menjelang Ramadan. Silakan Soni. Baik, terima kasih Mbak MC. Ya, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, teman-teman? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi screen-nya belum kelihatan. Belum kelihatan, baik. Terima kasih atas waktunya kepada panitia. Saya mohon maaf ini tidak bisa lama ya, karena saya harus ada ngisi acara di Semarang. Saya lagi di Semarang. Tadi karena nilai sejam, jadi saya minta panitia untuk sharing ya. Jadi saya di kampus di manajemen hutang. Saya memberikan beberapa mata kuliah, ada 6 mata kuliah S1, S2, S3. Kemudian sekarang juga aktif di saya sebenarnya tadi dikatakan MC ini menasehati diri saya sendiri ya Bu MC. Siap, Pak. Makanya judulnya adalah nasihat rahasia kehidupan angkatan 3. Kalau kita berkaca ternyata umur kita sudah selang ini rata-rata setelah saya lihat di KTP di itu NIP ya, itu 42 sampai 44, betul ya Kang Rizal ya. Kang Rizal. Jadi ini selang yang saya kira sangat-sangat rawan, sangat-sangat luar biasa, tidak terasa. Alhamdulillah Allah memberikan umur kepada kita sampai detik ini, di selang tadi 42 saya lihat sampai 44 begitu ya. Nah, makanya dengan Allah memberikan anugerah ini, tentu kita harus bisa memanfaatkan
umur sisa-sisa kita, ya. Jadi angka 40 itu luar biasa, angka yang di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa angka ini cukup tadi rawan, ya. Maksudnya rawan untuk hal-hal yang negatif, ya. Tentu yang positifnya adalah bagaimana menuju awal kita kedewasaan, dan tentu ini mempersiapkan hari tua. Ya. Saya tidak mempersiapkan untuk hal spesifik Ramadan, tentu ini juga karena kita sudah lama hampir 25 tahun, ya, ketemu mungkin beberapa orang di media online seperti sekarang. Alhamdulillah Allah memberikan ruang yang lebih leluasa, ya. Nah, angka 40 tahun tadi Kang Rijal dengan Kang siapa tadi? Roti Soek, aduh lupa jadi itu. Kang Fadli. Kang Fadli, ya. Padahal saya sering beli roti itu, ya. Saya sering beli roti untuk ngasih hadiah ke mahasiswa, ya. Itu memang di sini mulai ada kestabilan, kemapanan, kekokohan, gitu ya. Nah, sehingga di angka-angka ini kita dalam berperilaku, ya, dan berkarya tentu dituntut, gitu ya. Karena umur-umur tadi yang saya bilang warawan ini, kita dituntut untuk berkarya, kita dituntut untuk berkontribusi, ya. Jadi 40 tahun itu ada sebagian pendapat bahwa tidak peduli pendapat orang lain, ya, karena merasa sudah kenyang dengan pengalaman pribadi dan macam-macam. Kemudian juga ada angka 60 tahun, ya. Ini angka-angka yang tidak terasa kalau kita satu periode lagi, gitu ya. Dari angka ini maka kita akan menyentuh angka 45 dan 65 dan 70 tahun. Nah, di angka-angka ini tentunya teman-teman semua ini awalan, ya, dari prinsip mengawali kehidupan di alam kematian, ya. Jadi tadi yang disampaikan Kang Rijal bagaimana tentang prospek ekonomi dan macam-macam, tentu dengan nasihat-nasihat yang diberikan Kang Rijal itu bisa saling menguatkan kita, ya, di antara karya-karya kita itu, karena di dalam konteksnya yang harus kita lakukan dalam konteks kita kehidupan ini tentu beberapa hal harus kita lakukan, ya. Pertama adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi makin tua kita harus makin banyak ilmu. Makin tua kita harus banyak bersyukur. Makin tua harus kita banyak berdoa. Yang menunjukkan bahwa penghambaan kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu menjadi sebuah keharusan, ya. Yang kedua adalah kita perbanyak amal tadi. Jadi amal-amal yang sudah dilakukan oleh kita semua tentunya harus punya kualitas, harus punya kuantitas. Nah, salah satunya adalah dengan membangun ilmu, dengan mencari ilmu, dengan sharing seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini saya kira menjadi penting. Yang ketiga, nah ini yang ini nih Mbak MC, yaitu meluangkan waktu untuk keluarga. Gitu ya. Jadi, nah ini penting teman-teman semua. Jadi kalau istilah teman SMA, ya, cerita kemarin, Son katanya saya akhirnya tidak LDR lagi, gitu ya. Jadi tadinya di Tasik istrinya sama anaknya, teman saya, teman kita semua juga seumuran itu di Jakarta. Dia mikir sekarang anaknya udah SMP, SMA, nanti udah kuliah, lepas dia mikir. Akhirnya sekarang dia balik ke Tasik untuk mendekatkan dengan keluarga. Artinya pilihan-pilihan itu menjadi pertimbangan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengejar tadi uang, begitu ya, sementara keluarga diabaikan, lalu di mana peranan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, gitu ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak, ya, muhasabah dan taubat, ya. Karena tadi umur 40 itu mendekati fase-fase tua dan itu mendekati kematian, maka dianjurkan kita sebagai orang yang beriman itu banyak melakukan muhasabah dan taubat.
Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, artinya dengan kita banyak komunikasi, kita banyak di WA group, insya Allah kita semua mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Ya. Nah, saya tadi melihat Bu Moderator bahwa kita ini perlu kerjasama, kebersamaan, gitu ya, karena tidak bisa di PB 33 hanya dikejar oleh profesi kita sendiri. Dan nasib kita juga berkembang, ya. Meskipun tadi Kang Fadli dari AGB ternyata ke pengusaha roti, begitu ya. Nanti ada lagi yang lain tentunya. Disinilah kita perlu kerjasama dan kebersamaan yang menandakan bahwa kita perlu terus melakukan kolaborasi dan sinergi. Ya. Kemudian juga ini adalah contoh-contoh bagaimana saya di kehutanan terus mengembangkan, gitu ya, mengembangkan bahwa rimbawan tidak bisa sendirian. Kita perlu keahlian agronomi, kita perlu keahlian kedokteran hewan, kita perlu keahlian teknologi pertanian, teknologi informasi, ya. Ini penting untuk kita mendorong bahwa kita dengan sarana ini alhamdulillah bisa mendekatkan keilmuan dan jejaring, ya, sehingga banyak program-program bersama yang bisa kita lakukan, ya. Nah, tentu dengan pesan tadi mari kita melakukan perubahan, ya. Mumpung kita saling mengingatkan, karena diingatkan itu bagian dari sebuah nasihat, maka mari kita belajar untuk mengubah, terus melakukan perubahan lebih baik. Karena orang yang baik, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Ini tentunya harus menjadi ukuran kita, ya. Rezeki dikejar, ya, dengan cara berjalanlah. Artinya jangan terlalu ngoyo, ya. Tetapi untuk urusan yang akhirat itu harus kita berlari lah. Ini adalah bagaimana kita membangun pengetahuan menjadi pemahaman menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi tindakan baru, ya. Nah, ini yang paling penting nih Bu MC, ya. Jadi di saat kita pada umur, kalau ilmu kehutanan saya pakai ilmu ini, gitu ya, semai pancang tiang pohon, gitu ya. Kita pada umur-umur tiang, ya, kira-kira umur 40, maka ketika ingin kita melakukan banyak perubahan, banyak peran, banyak relasi, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tentu membutuhkan energi. Energi itu butuh ilmu. Jadi kita jangan cukup puas dengan energi dulu waktu S1. Kita cari energi di mana-mana, kita cari ilmu di mana-mana. Dan kita juga harus action. Ya, jadi jangan nato. Jadi energi satu sisi, kemudian action di sisi yang lain. Saya kira moto IPB yang lama, mencari dan memberi yang terbaik, itu merupakan moto kehidupan kita. Hari ini kita mencari ilmu, besok memberikan ilmu. Ya, nah ini yang menjadi kewajiban. Tentu kita sebagai umat manusia dianjurkan bahwa terus melakukan perubahan di semua segmen, ya, di semua WA group, di semua lini. Dan kita tidak akan cukup waktu kita 24 jam ini, ya. Ini baru ngurus WA group MC dengan IPB 33. Belum nanti ada lagi WA group SMA 95. Belum lagi SMP 93 dan seterusnya. Kalau kita pandai di dalam membangun silaturahmi ini tentunya, maka ilmu itu menjadi penting. Jadi kita jangan cukup puas hanya dengan ilmu kita karena kebutuhan keluarga dan diri kita, karena siapa tahu tangan kita, ya, mata kita bisa kita gunakan untuk membantu teman-teman khususnya di IPB Angkatan 33. Insya Allah ini jadi kekuatan. Kalau kita ingin jadi pohon yang baik, mari kita isi tiang yang posisi sekarang ini harus diisi dengan pupuk, harus diisi dengan siraman-siraman yang bisa menyuburkan, agar kelak pohon yang akan kita lihat dalam waktu 60 tahun atau bahkan nanti di alam barzah dan akhirat, kita punya nilai yang lebih baik, ya, punya nilai yang bisa dipanen, bisa dilihat, karena tentunya proses itu tidak menyalahkan, ya, keberhasilan itu tidak menyalahkan proses, pasti ada sebuah proses yang panjang, tidak ujuk-ujuk, begitu ya. Nah, makanya dalam konteks ini saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman, mari kita dalam mimpi-mimpi besar kehidupan kita
punya visi yang jelas, kita punya action yang kecil tetapi istiqomah dan terus-menerus. Kita harus punya passion. Dan terakhir yang dikatakan tadi oleh Bu MC adalah kolaborasi. Nah, kan alhamdulillah di chat saya lihat tadi banyak transaksi ini. Mungkin saya kira nanti bisa dipindahkan. Tidak usah ada fee nanti untuk kas angkatan. Saya kira jangan sampai kita nakut-nakuti ya teman-teman kita yang mau jualan nanti ada pajak-pajak ilegal di dalam WA Group gitu ya. Nah, insya Allah saya kira 4 pesan ini menyadarkan kita kepada kebaikan-kebaikan tadi, dan saya berharap mari sama-sama kita bergandeng tangan di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa kita dalam kehidupan ini, karena kematian itu semakin dekat. Ya, jangan lupakan itu, karena insya Allah agama sudah mengajarkan bahwa yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Sehingga dengan rumus-rumus tadi, kekhawatiran-kekhawatiran tadi, kita bisa menjadi lebih proaktif bahwa demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri lebih baik, ya. Mari kita siapkan keluarga, sumber daya kita, dan yang lain-lain. Mari kita tingkatkan sedekah kita, ya, sedekah yang terbaik menjelang Ramadan. Kita cari ilmunya dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Ustadz Sony Trison dari Menehe 33. Ya, mengingat mati karena kematian itu adalah satu hal yang pasti. Ya, teman-teman 33, tidak terasa kita sudah di ujung acara kita. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Namun sebelum kita akhiri, di sini saya sebutkan sekali lagi siapa yang mendapatkan voucher 10 dari Roti Soek dan Batagor Asyik. Nah, kepada teman-teman yang mendapatkan 10 voucher ini, mohon menghubungi saya di Japri di 081296244431. Tadi sudah di-share di chat room ya. Saya sebutkan sekali lagi, 1 Andi Sukma dari STK 33, 2 Rina dari STK 33, ini STK memang banyak yang masuk duluan, 3 Pimpi STK 33, 4 Umu Kulsum dari BDP 33, 5 Anissa, ini angkatan 38, ada 6 Ayu 3 STK, lalu 7 ada Intan Arumsari, 8 ada Imam Afandi atau Fafan, 9 ada Bese Mira dari BDP 33, agronomi ya Bese ya. Yang terakhir ini yang ke-10 Eka dari AGB 33, tadi yang nanya Fadli banyak banget tuh ya Eka ya. Eka tapi dapat voucher ya, jadi tidak rugi datang ke sini. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai nih acara kita untuk yang seri 1. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam acara ini. Jangan lupa terus ikuti acara 33, diskusi 33 tangguh 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ikuti nanti YouTube channel 33, nanti ada di share ya YouTube channelnya. Jangan lupa like and subscribe. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Turun ya. Sampai ketemu lagi. Foto dulu dong, Esa.